Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Malam itu, langit di pantai Selamaran tampak kelabu. Awan tipis menggantung bulan yang sedang menuju purnama. Angin laut meniup bau asin yang bercampur aroma lumut basah. Rian, seorang jurnalis muda berusia 27 tahun, menjejakkan kaki di pasir. Dingin sambil memegang kameranya erat, ia saja baru tiba di Pekalongan sore tadi, dikirim oleh redaksi majalah misteri tempatnya bekerja, untuk menulis artikel khusus tentang legenda kutukan pantai Selamaran, sebuah cerita yang selama ini hanya terdengar seperti dongeng murahan. Rian mengungkapkan bulungan ombak yang seolah berbicara dalam bahasa rahasia. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu di sana, entah itu kisah yang akan membuat tulisannya meledak, atau justru bencana yang membawa petakan. Saat Rian memotret karang-karang hitam di kejauhan, seorang nelayan tua mendekat, memandu perahunya dengan lampu petromax yang redup. Wajah keriput lelaki itu diterangi semburat kuning temaram. Nelayan tua, "Nak, kau orang luar ya? Jangan terlalu lama di sini, malam-malam begini." "Rian, saya hanya liputan Pak, soal cerita perempuan yang gentayangan itu." "Apakah benar?" Nelayan tua menunduk. "Kalau kau tulis untuk main-main, lebih baik pulang, laut ini tak suka dijadikan bahan berinteraksi." Rian mengerutkan kening, penasaran. Ia mendongkangkan pertanyaan lebih dalam, sementara si nelayan menatap kosong ke laut. "Nelayan tua, namanya Ratna, dulu dia perempuan." Nelayan, tunangannya tak kembali dari melaut. Malam bulan purnama, dia berjalan ke batu karang, menanti, lalu berteriak memanggil nama kekasihnya sebelum terjun. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak itu, tiap purnama, dia akan menampakkan diri pada siapapun yang masih berkeliaran di sini. Memanggil dengan suara tangis, "Kalau kau menjawab panggilannya, kau takkan pulang." Rian menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Angin laut seakan semakin dingin menusuk. Nelayan itu menatap bulan yang perlahan muncul dari balik awan. Nelayan tua berbisik, kalau malam purnama penuh, terutama malam terakhir bulan ke-6, Ratna paling marah. Konon, malam itu dia mencari pengganti kekasihnya. Ada saja yang hilang, anak-anak. "Nelayan, orang asing, kau dengar tangisnya? Lari, jangan jawab apapun." Rian mencatat setiap kalimat, tapi tak sepenuhnya percaya. Baginya, ini hanya bumbu cerita. Namun, di sela desau ombak, ia sempat mendengar suara lirih yang nyaris seperti bisikan. "Kembalilah, kembalilah padaku." Ia menoleh dengan cepat. Pantai gelap, hanya ombak yang datang dan pergi, tak ada seorang pun. Rian akhirnya memutuskan tetap di pantai lebih lama, menunggu temannya, Dinda dan Haris, yang akan menyusul. Malam itu, ia menyalakan pengirim, menulis catatan di buku kerjanya, mencoba mengusir kegelisahan. Dalam hati, ia berkata, "Mitos tetaplah mitos. Aku di sini hanya untuk tulisan bagus." Tapi di kejauhan, gelombang yang menghantam karang seakan memantulkan isak tangis yang tak seharusnya ada. Malam purnama belum penuh, dan legenda kutukan Ratna baru saja menampakkan jejaknya. Malam merambat semakin gelap, jam di pergelangan tangan Rian menunjukkan pukul 20.45 saat Dinda dan Haris akhirnya datang menumpang ojek motor. Dinda tampak sedikit kesal karena harus melewati jalan setapak yang berlumpur. Sedangkan Haris malah bersemangat. Seolah-olah liburan, mereka bertiga berdiri di tepi pantai yang hanya diterangi cahaya bulan separuh purnama. "Dinda, Rian, serius, kita harus di sini sampai tengah malam hanya untuk foto batu karang angker itu." "Rian, semakin malam, atmosfer cerita semakin kuat ini, peluang liputan eksklusif." "Haris, halal, paling cuma legenda, biar pantai ini laku wisata horor." Rian tak menanggapi, ia menyalakan kamera DSLR, memotret ombak yang berkali-kali
menghantam karang besar di jarak jauh. Deburan air membuat pasir basah berkilat dalam kilau lampu senter. Jejak di pasir basah saat Haris mengarahkan senter ke garis ombak. Dinda tiba-tiba menunjuk ke sebuah jejak kaki. Jejak itu terlihat aneh, lebih panjang dari kaki manusia biasa, namun ramping, dengan lekukan aneh di bagian tumit. Dinda berbisik, "Astaga! Kalian lihat ini. Jejak kaki. Tapi kenapa hanya satu arah?" "Haris, mungkin nelayan tadi." "Rian, tidak. Nelayan itu sudah pulang sebelum kalian datang." Mereka mengamati jejak kaki yang memanjang hingga ke arah karang. Pasir di sekitarnya masih basah seolah baru saja dilalui seseorang. Namun, beberapa meter sebelum karang, jejak itu berhenti tiba-tiba di pasir kering tanpa bekas langkah kembali. Haris menelan ludah. Kalau dia berjalan ke karang, harusnya ada jejak balik ini. Hilang begitu saja, Dinda, atau dia melayang? Angin dingin menerpa, membuat daun cemara laut berkesyur keras. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Haris masih mencoba menenangkan diri dengan merokok. Sementara Rian memotret jejak aneh itu, Dinda mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar. Tiba-tiba, Dinda tersentak. Matanya menatap ke arah pohon cemara. Laut tak jauh di belakang mereka. Dinda berbisik serak. "Rian, Haris ada. Ada yang lewat." Rian menoleh cepat. Senter Dinda menangkap sosok putih setinggi perempuan dewasa, berdiri di sela dua batang pohon, rambutnya terurai panjang. Wajahnya tertutup bayangan, hanya sedetik. Lalu sosok itu melaju cepat menghilang di kegelapan pantai. Haris mendekati Dinda yang masih terisak. Rian memeriksa layar kameranya, mencoba memastikan apakah lensa sempat menangkap gambar itu. Tak ada apa-apa, hanya kabut tipis yang memantul. Di kaca lensa, Rian berusaha tenang. Mungkin kabut, Dinda, atau cahaya lampu kampung yang bersinar. Dinda menangis pelan, "Itu bukan kabut, dia. Dia berdiri menatap kita." Malam semakin sunyi, ombak terdengar lebih keras, seakan memanggil. Rian menyadari satu hal, jejak kaki itu tidak bisa dijelaskan, dan bayangan yang mereka lihat bukan hayalan. Ia mencoba meredakan ketegangan, mengajak mereka kembali ke warung di tepi pantai untuk beristirahat sejenak. Tapi di dasar hatinya, Rian mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan, ketakutan yang tumbuh dalam diam. Saat laut menyimpan sesuatu yang ingin bangkit, malam belum mencapai puncaknya. Kutukan pantai selamaran baru saja mulai menampilkan wajahnya. Angin laut semakin menusuk. Jam hampir menunjukkan pukul 11 malam. Rian, Dinda, dan Haris akhirnya kembali ke bibir pantai setelah setengah jam beristirahat di warung tua. Dinda masih pucat. Meski Haris berkali-kali meyakinkan bahwa apa yang ia lihat hanyalah bayangan pepohonan, namun entah kenapa, langkah mereka seperti dituntun kembali ke lokasi jejak kaki yang menghilang. Ombak malam itu seperti berbicara, mengundang, menantang, memanggil nama-nama yang tak mereka sadari. Untuk meredakan ketegangan, Haris menyalakan api kecil dari karing. Rian menyiapkan kameranya di tripod, mengatur fokus ke arah karang besar yang menjorok ke laut. Bulan purnama hampir penuh, cahayanya memantul di permukaan udara seperti puluhan mata kecil yang menatap mereka. Rian mencoba ketenangan profesional. "Kalau kita dapat foto siluet malam ini, artikelku pasti meledak." "Ini kesempatan emas." Haris gelisah. "Kesempatan apa?" "Kau lihat sendiri tadi, aku nggak yakin ini hanya legenda." "Dinda, Rian, kalau kita dengar sesuatu, kita pulang, tolong." Rian mengangguk. Di dalam hatinya pun, ketakutan perlahan merambat. Pukul 11:20, saat Rian sedang memeriksa kamera, Dinda menoleh ke arah laut. Matanya membelalak, gemetar. "Dinda." Suara parau. "Rian, Haris, itu dia." Haris menoleh, senter di tangannya bergoyang. Perlahan, di atas batu karang setinggi 2 meter, sosok perempuan berdiri, memunggungi mereka. Rambutnya panjang basah, gaun putih subur menempel di kulit pucat, kedua lengan terkulai, kepalanya sedikit menunduk. Laut di sekitarnya tampak lebih gelap, seakan udara itu sendiri tak berani menyentuhnya. Rian berusaha mengatur fokus lensa, namun sebelum ia bisa memotret, sosok itu perlahan berubah. Wajahnya kosong, kulitnya retak, matanya bolong seperti 2 lubang hitam, dan dari lubang itu terdengar suara tangis yang menusuk. Ratna, suara sama, jauh. "Kembalilah aku. Kembalilah." Haris menjatuhkan senternya, api melayang seketika, seolah-olah dihisap udara dingin. Hanya suara laut yang kini terdengar seperti ribuan bisikan. Dinda berteriak, menangis histeris.
Haris mencoba menariknya menjauh, namun tubuh Dinda seolah-olah sedang bersantai. Ryan dengan tangan gemetar mengarahkan kamera, tapi layar hanya menampilkan garis-garis statistik. Ryan, dia benar-benar ada. Haris, kita harus pergi, Dinda. Dengar aku. Sosok perempuan di karang perlahan mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah mereka. Tangisannya berubah menjadi panjang cerita yang memantul di gulungan ombak, menggema di dada mereka. Malam seakan berhenti dalam sekejap. Api di atas padam total. Satu-satunya cahaya hanyalah bulan purnama yang kini penuh, meneteskan sinar pucat ke laut. Sosok itu masih menunjuk mereka. Perlahan, ia mundur sejenak dan terjun ke laut tanpa suara cipratan udara. Hening. Akan tak pernah ada apa-apa. Dinda terisak di pelukan Haris. Ryan menampilkan layar kameranya yang kini mati total. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Dalam hati, ia tahu satu hal. Ini bukan cerita untuk sekadar dibulimi artikan. Ini nyata, ini kutukan, dan malam purnama masih panjang. Angin pantai menderu lebih kencang. Jam menunjukkan pukul 12 malam tepat. Bulan purnama kini bulat sempurna. Cahayanya memantul di riak gelap bagaikan mata ribuan makhluk laut yang sedang mengintip. Api burung sudah mati, hanya senter Haris yang masih menyala, berkedip-kedip di pasir. Dinda duduk gemetar, wajahnya pucat seperti mayat. Ryan berdiri di sana, menatap laut dengan dada berdegup tak karuan. Ryan berbisik, dia menghilang begitu saja. Dinda isak tertahan, Ryan, kita pulang kumohon. Ini bukan tempat manusia. Haris berdiri tak jauh dari mereka, tubuhnya diam, punggung membungkuk, kepalanya sedikit menunduk. Ryan hendak menepuk bahunya. Namun saat itu terdengar suara lirit yang seolah datang dari ombak. Suara perempuan memanggil. Ratna, suara jauh mendesir, Haris, Haris di sini. Kembalilah padaku. Haris mengangkat kepalanya. Matanya menatap kosong ke laut. Pupilnya membesar seperti orang kerasukan. Ryan, Haris. Jangan dengarkan itu. Dinda, Haris. Ayo berangkat. Tapi Haris tidak menjawab. Ia melangkah perlahan. Menuruni pasir basah, ombak kecil menyapu kakinya. Haris, suara datar, dia memanggilku. Langkahnya semakin jauh. Dinda menjerit histeris. Ryan berlari mengejarnya, meraih lengan baju Haris. Ryan, kau gila. Tidak ada siapapun di sana. Haris menoleh pelan. Di mataku ada air mata, namun senyumnya ganjil. Seakan separuh kesadaran sudah hilang. Haris, aku hanya ingin menemaninya. Dia sendiri di bawah sana. Tubuh Haris tersentak, seolah ditarik sesuatu dari balik udara. Ryan merasakan kekuatan aneh yang menolak genggamannya. Dalam satu detik, Haris terdorong keras ke depan, lututnya terbenam dalam ombak, lalu dadanya, lalu kepalanya. Ryan mencoba menariknya lagi, yang terangkat hanyalah lengan baju yang terlepas di tangan. Dinda menjerit, Haris. Dalam remang bulan purnama, Ryan melihat sekelebat bayangan putih di bawah air, memeluk tubuh Haris yang perlahan tenggelam. Ombak pun menutupnya rapat tanpa riak, tanpa gelembung, hanya senter masih berkedip di pasir, seolah menunggu seseorang datang mengambilnya. Dinda jatuh lemas, terisak keras. Ryan berdiri kaku, menggendam kain Haris yang basah asin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sadar, kutukan Ratna bukan legenda, ini kenyataannya. Ombak kembali bergulung seperti tak terjadi apa-apa. Bau anyir laut menusuk hidung mereka. Di kejauhan, batu karang tempat sosok perempuan berdiri kini kosong. Namun dalam desiran angin, Ryan bersumpah mendengar bisikan lirih suara Ratna, pelan namun jelas. Satu jiwa belum cukup. Malam purnama baru separuh berjalan, dan mereka belum selesai. Malam kian pekat, ombak tak henti-hentinya memecah pantai, seakan ikut meratap atas lenyapnya Haris. Ryan memeluk Dinda yang masih membusuk. Tubuhnya nyaris tak mampu berdiri. Senter Haris yang terletak di pasir kini padam seluruhnya. Ryan berusaha berpikir jernih. Dalam keadaan setengah panik, ia teringat kata nelayan tua yang sempat ia temui tentang malam bulan purnama terakhir bulan ke-6, saat arwah Ratna paling murka mencari pengganti kekasihnya. Ia tahu hanya ada satu orang yang mungkin tahu lebih banyak, seseorang yang dulu disebut-sebut sebagai saksi hidup kutukan pantai ini. Menjelang pukul 2 dini hari, Ryan membimbing Dinda berjalan sempoyongan menuju warung kayu reak tak jauh dari sana. Lampu Petromax masih menyala redup di dalam. Kakek nelayan duduk di kursi tua sambil menghisap lintingan tembakau. Wajahnya suram seolah sudah tahu
Apa yang terjadi? Rian mengetuk pintu pelan. Kakak nelayan tanpa menoleh. Kalian sudah melihatnya, bukan? Dinda hanya menangis pelan. Rian menunduk. Rian, teman saya. Ditarik masuk. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Kakak itu akhirnya mendongak. Matanya keruh namun sorotnya tajam. Kakak nelayan, kutukan ini sudah lama. Nan, tidak ada yang bisa kalian lakukan. Kecuali mendengar kisahnya sampai tuntas. Kakak nelayan meneguk air dalam cangkir enamel karatan, lalu memulai cerita dengan suara parau. Kakak nelayan, Ratna bukan sekadar perempuan patah hati dulu. Pertunangannya tak pernah pulang dari laut karena sebuah perjanjian terlarang. Konon, seorang juragan nelayan kaya di sini ingin melipat gandakan hasil tangkapannya. Ia datang pada dukun laut, menumbalkan satu jiwa manusia, dan tanpa sepengetahuan Ratna, pertunangannya dipilih sebagai tumbal. Saat jasad pertunangannya tak pernah kembali, Ratna tak hanya putus asa, ia bersumpah akan membalas siapa saja yang mencemari malam purnama. Malam yang dulu menjanjikan kekasihnya akan pulang. Dinda menutup wajahnya, menahan tangis Rian. Jadi benarkah dia menculik jiwa manusia? Untuk apa? Kakak nelayan, sumpah Ratna bukan hanya balas dendam. Dia bertekad mengumpulkan jiwa-jiwa pengganti agar arwah pertunangannya bebas dari dasar laut. Tiap malam purnama terakhir bulan ke-6, dia datang mencari. Rian menggenggam kain haris yang masih ia bawa. Kini kering membeku oleh angin asin. Kakak nelayan bergetar suaranya. Setiap 7 tahun, kutukan itu kembali lebih kuat. Jika malam purnama selesai tanpa tumbal yang cukup, Ratna akan membuat gelombang besar menelan siapapun di pesisir. Anak-anak, orang tua, siapa saja 7 jiwa dalam satu malam. Dinda menatap Rian dengan mata penuh ngeri. Dinda, tadi. Dia bilang, 1 jiwa belum cukup. Rian, artinya dia akan mengambil lebih banyak. Kakak mengangguk. Perlahan, kakak nelayan, kalau kalian ingin tetap hidup, tinggalkan pantai sebelum fajar. Jangan menjawab panggilannya lagi, jangan menoleh kalau kau mendengar isaknya. Dan kalau kau benar-benar ingin menghentikan kutukan, kau harus datang ke Batu Karang tempat Ratna melompat dulu membawa persembahan penebus dosa nelayan yang pertama kali menumbalkan kekasihnya. Rian berkemah, ia tak bisa membiarkan kematian Haris sia-sia. Rian penuh tekad, apa yang harus kubawa? Kakak memandang lama, seolah menimbang, apakah Rian cukup kuat menanggung jawabannya? Kakak nelayan, kau harus membawa 3 hal, segenggam pasir dari dasar karang, kain putih pembungkus jenazah laut, dan setetes darahmu sendiri. Itulah syarat pemanggilan dan penebusan. Dinda menggenggam tangan Rian erat. Di luar, debur umbak terdengar semakin keras, hampir seperti puluhan suara tangis bercampur, dan di ufuk timur, bulan purnama masih menggantung tanpa belas kasihan. Malam belum berakhir, kutukan belum menuntaskan balas dendamnya. Malam menjelang pukul 3 dini hari, bulan purnama menggantung di langit seperti mata mati yang tak berkedip. Ombak terdengar semakin beringas, seolah lautan ingin naik-naik memakan daratan. Di dalam warung reot, Dinda duduk bersandar di dinding kayu dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar. Rian masih berlutut di dekat kakak nelayan, menimbang apakah ia sanggup melakukan ritual yang disebutkan. Rian pelan, kalau aku tak melakukan ini, apakah dia akan terus mengambil korban? Kakak nelayan menunduk. Kakak nelayan, kutukan akan terus berjalan sampai 7 jiwa terkumpul. Atau sampai penebusan selesai, tak ada cara lain. Dinda memejamkan mata, tapi tiba-tiba, napasnya terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Dinda suara serak. Dia di sini. Rian kaget. Dinda mendongak perlahan. Matanya menatap kosong. Bola matanya melebar. Dan suaranya berubah parau, bukan lagi suara Dinda. Ratna melalui tubuh Dinda. Aku sudah kehilangan. Aku takkan pergi sebelum kau kembalikan yang kucinta. Kakak nelayan segera meraih doa pelan. Dinda berbunyi. Suaranya terus melengking. Ratna parau yang membawa orang asing ini. Kau akan menemaniku di dasar laut. Rian meraih bahu Dinda, berusaha menyadarkannya. Rian berteriak, Dinda, lawan dia. Tapi Dinda hanya menatap Rian dengan mata kosong, lalu berbisik, Ratna, bawa persembahanmu. Datang ke karang sebelum fajar. Tubuh Dinda mendadak lemas, ia jatuh pingsan di pelukan Rian. Kakak nelayan menghela napas panjang. Kakak nelayan, dia memberi hadiah. Kalau kau gagal, kau kehilangan dia dan semua yang kau bawa.
Dengan langkah gontai, Rian keluar dari warung. Di tangan ada 3 benda. Segenggam pasir basah dari karang yang ia ambil sebelum kembali. Kawarun, kain putih lusuh, mempersembahkan paket nelayan kain yang katanya pernah digunakan membungkus jenazah nelayan yang tenggelam. Pisau kecil yang akan ia gunakan untuk meneteskan darah sendiri. Dinda kini setengah sadar, ia terisak. Memohon agar mereka tidak melanjutkan. Dinda gemetar, jangan ke sana. Dia akan mengambil kita semua. Rian, kalau kita kabur, dia akan mengambil lebih banyak nyawa Haris dan semua orang di pantai ini. Ombak menggempur pantai, hembusan angin makin dingin, menusuk tulang. Menjelang pukul 4, mereka tiba di batu karang tinggi tempat Ratna dulu melompat. Air laut merendam kaki mereka hingga mata kaki. Angin membawa isak tangis sayup-sayup. Rian berdiri di puncak batu karang, menatap laut hitam yang tak berujung. Tangannya gemetar saat ia membuka kain putih. Rian lirih. Haris, kalau kau masih bisa mendengar, maafkan aku. Ia menaburkan pasir basah di atas kain. Lalu, dengan satu helaan napas panjang, ia mengguratkan ujung pisau ke telapak tangan, menetes, membasahi darah putih itu. Saat darah jatuh ke laut, ombak surut, permukaan udara menjadi aneh tenang seperti kaca. Dinda berdiri di bawah karang, sambil menangis perlahan. Bayangan putih muncul di udara yang jernih. Sosok Ratna mengamban dengan gaun compang-camping. Wajahnya retak, matanya bolong, rambutnya tergerai. Ratna suara menggema. Kau datang dengan penebusan. Rian nyaris lumpuh ketakutan, namun suaranya tetap mantap. Rian, biarkan kami pergi. Lepaskan Haris. Ratna mendekat. Wajahnya semakin jelas dalam cahaya bulan. Tangannya terangkat pelan, menunjuk ke arah Rian. Ratna, satu pengganti jiwa, satu pengorbanan, atau 7 malam jiwa ini. Ombak di sekitar karang bergolak, suara tangis bercampur terdengar. Di mana-mana, seolah ribuan arwah ikut menyaksikan. Rian menunduk, tangannya berlumur darah. Pilihan kini terhampar di depannya, menyerahkan diri sebagai tumbal pengganti, atau membiarkan kutukan melanda seluruh pesisir menjelang fajar. Di balik isak tangis Dinda, laut menunggu jawaban, dan malam purnama belum selesai. Ombak tak lagi biasang. Udara laut berputar di sekitar batu karang, menciptakan pusaran besar berwarna hitam kehijauan. Bau amis yang tebal memenuhi udara, menusuk hidung seperti bau kematian. Langit di atas kepala mereka redup bulan purnama bagaikan kabut. Tipis di selelu bumi, sinarnya memantul di pusaran udara yang menelan pantai. Rian berdiri di atas karang dengan napas tercekat. Masih menetes dari tangan ke kain putih yang basah. Dinda berpegangan pada sela karang, menatapnya dengan mata memohon. Di permukaan laut, sosok Ratna perlahan muncul sepenuhnya. Rambutnya menjuntai sampai menyentuh ombak. Gaunnya robek sampai sana-sini, menampilkan kulit pucat penuh retakan. Ratna suara menggema di seluruh pantai. Kau datang membawakan persembahan, tapi kutukan tak bisa ditebus tanpa satu jiwa pengganti. Rian menggenggam kain putih erat-erat. Ombak mengguncang karang hingga ia nyaris terjatuh. Ratna mengangkat tangannya, dan dari pusaran laut, bayangan Haris muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti mayat hidup. Haris meluncur perlahan di permukaan udara, seolah mencoba kembali. Tangannya terulur, namun ada sosok lain yang menarik pergelangan tangannya. Bayangan arwah orang lain yang tak pernah bebas. Haris, suara parau, Rian tolong. Dinda menangis keras. Dinda berteriak, Rian jangan. Kau tak boleh. Ratna menatap Rian tanpa kelopak mata. Ratna, serahkan jiwamu, gantikan kekasihku, maka kutukan akan berhenti. Rian menutup mata, seluruh tubuhnya gemetar, keringat bercampur darah di telapak tangan. Dalam sekejap, semua kenangan tawa. Bersama Haris, tangis Dinda, keluarganya yang menunggu di rumah, berkelebat di kepalanya. Ia tahu, jika ia melangkah, semua ini berakhir. Tapi dia juga tahu, jika dia mundur, kutukan akan merenggut 6 jiwa lain. Sebelum fajar, Dinda mendaki karang dengan langkah gemetar, memeluk Rian dari belakang. Dinda isak pelan, kalau kau pergi, aku juga akan ikut. Air laut naik, semakin tinggi, menyapu kaki mereka. Ratna mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Rian. Suara tangisnya menggema, mencabik hati. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Rian berbisik, Rian, maafkan aku. Ia melepaskan genggaman Dinda perlahan. Dengan langkah mantap,
ia menuruni karang, mendekati pusaran air yang kini bercahaya aneh. Dinda menjerit, "Rian." Ratna membuka lengannya, ombak menggulung, menelan tubuh Rian sampai ke dada. Dinginnya menusuk tulangnya. Dalam uraiannya, ia hanya berharap satu hal, agar ini cukup. Rian menatap wajah Ratna yang kembali, lalu memejamkan mata. Rian lirih, "Kalau jiwaku bisa memaafkan, biarkan mereka pulang." Dalam detik terakhir, sebelum seluruh tubuhnya tenggelam, Ratna merunduk, tangannya yang dingin meraih wajah Rian, menutup matanya. Jeritan Dinda bergema di antara angin, tapi tiba-tiba, laut berhenti berputar, ombak menjadi datar, seakan tak pernah ada badai. Angin berhenti, perlahan, pendingin udara menghilang, bayangan Haris memudar bersama puluhan arwah lain yang akhirnya terlepas dari dasar laut. Sosok Ratna menatap Rian sekali terakhir. Dalam wajah retaknya, sekelebat senyum sedih terlukis, sebelum ia menghilang dalam semburat cahaya purnama, dan laut menjadi tenang. Dinda menunduk ke tepi karang, memanggil Rian berulang-ulang, tapi tak ada jawaban. Air laut hanya bergulung kecil, membawa sisa kain putih yang hayut di permukaan. Fajar mereka di ufuk timur, pantai Selamaran tampak damai seolah tak pernah menjadi saksi kutukan. Di pasir, pengirim milik Haris menyala pelan, terakhir untuk, sebelum padam selamanya. Sejak malam itu, tak pernah lagi terdengar tangis Ratna di pantai Selamaran. Nelayan berkata, arwahnya akhirnya menemukan kekasih yang ia cari, tapi hingga kini, orang-orang yang melintas saat malam purnama, kadang masih melihat dua sosok berdiri di batu karang, perempuan bergaun putih, dan seorang lelaki muda yang menatap laut tanpa penyesalan. Suara debur ombak, suara tangis yang berhembus di antara karang, kini telah menjadi bisu. Malam purnama di pantai Selamaran menyimpan lebih dari sekadar legenda. Ia menyimpan dendam, kesedihan, dan kutukan yang menunggu ditebus. Dan malam itu, satu jiwa memilih tinggal di dasar laut, agar ribuan jiwa lain bisa pulang. Hingga hari ini, jika kau berdiri di tepi karang saat bulan bulat sempurna, kau mungkin akan melihat sosok lelaki muda menatap ombak yang tak pernah lagi memanggil. Dan di sisinya, perempuan bergaun putih yang akhirnya menemukan kekasih yang ia cari setelah sekian lama mencari pengganti. Karena bagi yang pernah menghilangkan kutukan laut, tidak ada jalan pulang yang sama, hanya penyesalan dan nama-nama yang hilang ditelan gelombang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini di Radio Horor Official. Jaga langkahmu, jaga hatimu, dan jangan pernah menjawab suara tangis yang memanggil namamu dari kegelapan laut. Sampai ditemukan di cerita berikutnya. Selamat malam.